Bayangkan kamu hanya gadis penjual asongan yang tiap hari berdiri di bawah panas knalpot, dihitung-hitung receh untuk pulang bawa beras, lalu di tengah hiruk-pikuk lampu merah, kamu nekat membela seorang pengamen lusuh yang dihina habis-habisan. Kamu tak minta balasan, tak berharap apa-apa, bahkan kamu sendiri lapar. Tapi bagaimana kalau ternyata lelaki yang kamu lindungi itu bukan orang biasa? Kenapa besok paginya, ada telepon yang menyebut namamu lengkap dan memintamu datang ke kantor perusahaan terbesar di kota? Siapa sebenarnya pengamen itu? Dan apa yang ia lihat dalam hatimu saat orang lain memilih menertawakan? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Panas siang di Surabaya terasa seperti menempel di kulit. Asap knalpot bercampur bau gorengan dari warung tenda di sudut jalan Ahmad Yani, tepat sebelum lampu merah besar yang selalu macet. Di sana, Nisa berdiri dengan keranjang kecil berisi tisu, permen, dan beberapa botol air dingin yang ia dinginkan semalaman di kulkas tetangga. Bajunya sederhana, jilbabnya rapi tapi sudah mulai lembab oleh keringat. Tangannya cekatan menyodorkan tisu, senyumnya dipaksa tetap hidup meski matanya lelah. "Pak, tisu, Pak, 1000 aja." Suaranya lembut, nyaris tenggelam oleh klakson dan deru motor. Sebagian orang pura-pura tidak melihat. Sebagian lagi menolak dengan tangan setengah malas. Nisa sudah kebal. Ia tak marah, tak tersinggung. Ia hanya menghitung dalam kepala, kalau 1 jam dapat 20.000, masih cukup buat beli telur dan bayar listrik kontrakan yang menunggak. Di seberang median, seorang pengamen berdiri dengan gitar tua. Badannya tinggi, tapi punggungnya sedikit membungkuk seolah berusaha mengecil. Kaosnya kusam, celananya belel, dan topinya menutupi sebagian wajah. Ia menyanyi pelan, suara seraknya menyusup di sela kebisingan. Lagu yang ia mainkan bukan lagu koplo yang biasa diminta orang, melainkan lagu lama, lagu yang pernah diputar ayah Nisa waktu Nisa masih kecil. Nisa berhenti sejenak. Ada sesuatu yang menekan dadanya, seperti memori yang disentuh pelan. Ia menelan ludah, lalu kembali berjalan menghampiri mobil-mobil. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di garis lampu merah. Kaca jendelanya turun setengah. Seorang pria berkemeja rapi, wangi parfum menyengat, menatap si pengamen dengan tatapan jijik. "Hei, jangan nyanyi depan mobil gue, ganggu," bentaknya. Pengamen itu menunduk, memindahkan langkah setengah meter menjauh. Tapi pria itu belum puas. Ia mengeluarkan dompet, lalu melempar beberapa lembar uang receh ke aspal, bukan ke tangan, melainkan ke tanah, seperti memberi makan hewan. "Ambil tuh. Jangan ngemis di sini," katanya, tertawa kecil. Beberapa orang di motor ikut menoleh. Ada yang cengengesan, ada yang menggeleng, tapi tidak ada yang bicara. Pengamen itu diam, gitar masih tergantung, matanya menatap receh di aspal seperti menatap luka. Nisa merasakan darahnya naik ke kepala. Ia tidak tahu kenapa, tapi kakinya bergerak sendiri. Ia melangkah mendekat ke jendela SUV itu, masih memegang tisu. "Pak," katanya, suaranya bergetar tapi tegas, "kalau mau ngasih, ya kasih baik-baik. Itu uang, bukan sampah." Pria berkemeja itu menatap Nisa, heran sekaligus tersinggung. "Lo siapa? Jualan tisu doang berani ngatur?" "Justru karena saya jualan tisu, saya tahu rasanya dihina," jawab Nisa, napasnya cepat. "Pak punya mobil bagus, baju bagus. Masa hati Pak lebih kecil dari itu semua?"
Di sekitar, suasana mendadak hening aneh. Bahkan klakson seperti menahan diri. Pengamen itu mengangkat kepala sedikit, menatap Nisa. Tatapannya tajam, bukan tatapan orang kalah, tapi tatapan orang yang sedang menilai sesuatu yang jauh lebih dalam. Pria di SUV mencibir. Sok suci. Sana minggir. Nisa menahan panas di tenggorokan. Ia membungkuk, memungut receh yang dilempar itu satu persatu. Lalu ia berdiri, berjalan ke pengamen, dan meletakkan receh itu ke telapak tangan laki itu. Ini hak Mas, ucap Nisa pelan. Kalau orang lain gak menghargai, saya masih bisa. Pengamen itu menatap uang receh di tangannya, lalu menatap Nisa. Bibirnya bergerak, seolah ingin berkata terima kasih, tapi suaranya tertahan. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Jari-jarinya, anehnya bersih dan panjang, melingkar di receh itu seperti menjaga sesuatu yang lebih berharga dari uang. Lampu hijau menyala. SUV hitam melesat pergi, meninggalkan debu dan dengus kesal. Nisa kembali ke trotoar, jantungnya masih berdebar. Ia takut. Takut ada masalah. Takut pria itu turun dan mempermalukannya lebih parah. Tapi yang terjadi justru berbeda. Pengamen itu mendekat, langkahnya tenang. Dari dekat, Nisa baru sadar, meski pakaiannya lusuh, ada wangi sabun yang samar. Matanya gelap, fokus, dan tidak terlihat seperti mata orang yang menyerah pada hidup. Mbak, suaranya rendah, serak tapi jelas. Kenapa Mbak bela saya? Nisa mengangkat bahu, pura-pura biasa. Karena Mas nggak salah apa-apa. Pengamen itu menatapnya lama, seolah mengingat wajahnya. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari saku celana, bukan uang, bukan rokok. Sebuah kartu kecil, polos, tanpa logo mencolok. Ia menyelipkannya cepat ke keranjang Nisa, di bawah tumpukan tisu. Kalau besok ada yang telepon, jangan takut, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Nisa kaget. Telepon? Mas ngomong apa sih? Pengamen itu sudah mundur setengah langkah. Ia mengangkat gitarnya lagi, lalu memetik senar. Lagu yang keluar, persis lagu yang dulu diputar ayah Nisa. Nada pembukanya sama, bahkan jeda napasnya sama. Nisa membeku. Di tengah macet dan panas, Nisa merasa dunia mengecil hanya pada satu hal, lagu itu, kartu itu, dan tatapan laki itu yang kini menunduk lagi seperti tidak ingin terlihat. Malamnya, di kontrakan sempit yang dindingnya tipis, Nisa membalik keranjangnya dan menemukan kartu itu. Di sana hanya ada satu nomor telepon dan satu kalimat pendek yang membuat kulitnya merinding. Terima kasih sudah melihat manusia, bukan penampilan. Nisa menatap kartu itu lama, sampai listrik padam dan hanya cahaya ponsel yang tersisa. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa besok akan membawa sesuatu yang tidak bisa ia tebak. Pagi berikutnya, Nisa bangun sebelum alarm. Langit masih pucat. Ayam tetangga berkokok bersahut-sahutan, sementara suara motor ojek online sudah lalu lalang di gang sempit. Ia mencuci muka, merapikan jilbab, lalu menyiapkan dagangan. Tapi pikirannya terus kembali pada kartu itu. Ada yang telepon, jangan takut. Kata-kata itu seperti tertanam. Ia sempat tertawa sendiri. Mana mungkin seorang pengamen punya urusan yang bisa meneleponnya? Paling-paling itu cuma cara halus untuk mengucapkan terima kasih.
Namun saat Nisa baru saja sampai di lampu merah, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Nisa menelan ludah. Ia mengangkat, suaranya hati-hati. Halo. Selamat pagi. Apakah benar dengan Nisa Aulia? Suara perempuan di seberang terdengar profesional, rapi, seperti resepsionis bank. Nisa terpaku. Iya, saya Nisa. Ini siapa ya, Bu? Saya Rani dari PT Wiratama Nusantara Group. Kami ingin mengundang Mbak Nisa ke kantor pusat kami hari ini pukul 10. Alamatnya di kawasan perkantoran Jalan Basuki Rahmat. Apakah Mbak bisa hadir? Nisa merasa jantungnya seperti jatuh ke perut. PT Wiratama Nusantara Group? Nama itu tidak asing. Ia pernah melihat spanduknya di jalan tol, iklan besar di gedung-gedung, bahkan di berita lokal. Perusahaan besar. Perusahaan yang orang-orang sebut punya banyak proyek. Saya, maaf, Bu, mungkin salah orang, Nisa tergagap. Saya cuma jualan asongan. Tidak salah, Mbak, suara Rani tetap tenang. Undangan ini atas permintaan langsung dari pihak pimpinan. Kami akan menanggung ongkos transportasi. Mbak cukup datang dan bertemu di lobi. Ada berkas yang perlu Mbak tanda tangani. Nisa semakin panik. Berkas apa? Saya nggak punya masalah, Bu. Saya nggak ngapa-ngapain. Tenang, Mbak Nisa, Rani memotong lembut. Ini bukan masalah hukum. Ini penghargaan. Mohon datang. Jika Mbak tidak hadir, kami khawatir kesempatan ini hilang. Telepon ditutup dengan sopan. Nisa menatap layar ponselnya lama sekali. Di sekeliling, lampu merah sudah berganti hijau beberapa kali, klakson orang-orang menegur. Nisa tersadar dan mundur ke trotoar, tubuhnya gemetar. Penghargaan? Kesempatan? Semua terdengar seperti mimpi yang terlalu mahal untuk gadis yang tiap hari mengejar receh. Ia pulang lebih cepat, mengunci pintu kontrakan, lalu duduk di kasur tipis. Ia membuka kartu kecil yang kemarin. Nomor di kartu itu berbeda dari nomor yang barusan menelepon. Tapi kalimatnya seakan menjawab semuanya. Nisa menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya khas Jawa Timur, kulit sawo matang yang terbakar matahari, alis tebal alami, mata yang sering menyimpan lelah. Aku pantas nggak sih masuk gedung kantor besar? Gumamnya sendiri. Pukul 9, Nisa memesan ojek online dengan tangan gemetar. Sepanjang jalan menuju Basuki Rahmat, ia menahan napas melihat gedung-gedung tinggi, kaca-kaca yang memantulkan langit. Ia merasa seperti titik kecil yang tersesat di dunia orang kaya. Pengemudi ojek sempat meliriknya lewat spion. Mbak mau interview ya? Tanyanya ramah. Nisa memaksakan senyum. Entahlah, Pak, saya juga bingung. Gedung PT Wiratama Nusantara Group berdiri seperti tembok masa depan. Lobi depannya luas, lantainya mengilap, satpamnya berpostur tegap. Begitu Nisa turun, satpam langsung menatap dari ujung kepala sampai kaki. Nisa refleks merapatkan tas kecilnya. Mau kemana, Mbak? Tanya satpam, suaranya datar. Saya diundang. Nisa mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan alamat yang ia tulis. Katanya suruh ke lobi jam 10. Satpam mengernyit, jelas ragu. Namun sebelum ia bisa berkata lagi, seorang perempuan berblazer navy berjalan cepat mendekat.
Rambutnya diikat rapi, ID card menggantung di dada. "Mbak Nisa," perempuan itu tersenyum. "Saya Rani. Terima kasih sudah datang." Satpam langsung berubah sikap. "Oh, silakan, Mbak." Nisa mengikuti Rani masuk. Suhu AC membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam, orang-orang berjalan cepat membawa laptop, mengenakan sepatu mengilap, berbicara dengan istilah yang Nisa tidak mengerti. Nisa menunduk, takut menginjak lantai yang terlalu bersih untuk sepatunya. Rani mengajak Nisa duduk di sofa lobi. "Mbak, sebentar ya. Pimpinan kami sedang turun." Nisa mencoba bertanya, tapi suaranya serak. "Bu, saya ini diundang karena apa?" "Saya takut salah, saya takut bikin masalah." Rani menatap Nisa dengan wajah hangat. "Justru karena Mbak melakukan hal yang jarang dilakukan orang." Kalimat itu membuat Nisa diam. Rani membuka map, mengeluarkan selembar kertas dengan kop perusahaan. Ada judul besar, "Program Apresiasi Tindakan Baik Warga." Di bawahnya, tertulis nama Nisa lengkap, bahkan alamat kontrakannya benar. Nisa makin gemetar. "Ini serius?" Rani mengangguk. "Iya. Tapi bukan hanya itu." Pintu lift di ujung lobi terbuka. Sejumlah orang keluar lebih dulu, seperti memberi jalan. Lalu muncul seorang pria tinggi dengan setelan hitam rapi. Langkahnya tenang, pundaknya tegak, wajahnya sebagian tertutup oleh pantulan lampu lobi. Tapi ketika ia mengangkat kepala, Nisa membeku. Mata itu, tatapan yang kemarin menilai hatinya di tengah lampu merah. Pria itu berjalan mendekat. Dan di sudut lobi, Nisa melihat sesuatu yang membuat napasnya tersangkut. Sebuah gitar tua diletakkan rapi di tangan seorang staf, persis gitar yang kemarin dipetik. Pria bersetelan hitam itu berhenti tepat di depan Nisa. Senyumnya tipis, tenang, tapi ada kilat hangat di matanya. "Nisa," ucapnya pelan, seolah mereka sudah kenal lama. "Terima kasih, sudah membuat saya percaya lagi pada manusia." Nisa berdiri terlalu cepat sampai hampir menjatuhkan tas kecilnya. Tangannya refleks meremas ujung jilbab. Ia menatap pria di depannya dari ujung sepatu kulit hitamnya yang mengilap sampai ke wajahnya yang kini bersih, rapi, tanpa topi, tanpa debu jalanan. Itu dia, pengamen kemarin. Hanya saja hari ini tidak ada kaos kusam, tidak ada celana belel. Setelan jasnya pas di badan, rambut hitamnya tersisir rapi ke belakang, rahangnya tegas, dan tatapan itu tetap sama. Tajam, tenang, mengamati. Nisa hampir kehilangan suara. "Mas?" Beberapa karyawan di sekitar lobi memperlambat langkah. Mereka jelas mengenali pria itu. Ada yang menunduk hormat, ada yang berbisik kecil. Rani berdiri sedikit menjauh, memberi ruang. Pria itu mengulurkan tangan. "Nama saya Arka Wiratama." Nisa berdiri terlalu cepat sampai hampir menjatuhkan tas kecilnya. Tangannya refleks meremas ujung jilbab. Ia menatap pria di depannya dari ujung sepatu kulit hitamnya yang mengilap sampai ke wajahnya yang kini bersih, rapi, tanpa topi, tanpa debu jalanan. Itu dia, pengamen kemarin. Hanya saja hari ini tidak ada kaos kusam, tidak ada celana belel. Setelan jasnya pas di badan, rambut hitamnya tersisir rapi ke belakang, rahangnya tegas, dan tatapan
tatapan itu tetap sama. Tajam. Tenang. Mengamati. Saya, Nisa, hampir kehilangan suara. Mas? Beberapa karyawan di sekitar lobi memperlambat langkah. Mereka jelas mengenali pria itu. Ada yang menunduk hormat, ada yang berbisik kecil. Rani berdiri sedikit menjauh, memberi ruang. Pria itu mengulurkan tangan. Nama saya Arka Wiratama. Nama itu seperti gema di kepala Nisa. Wiratama. Sama dengan nama perusahaan ini. Saya direktur utama di sini, lanjutnya ringan, seolah menyebut sesuatu yang biasa saja. Dan kemarin, saya sedang melakukan observasi lapangan. Nisa tidak langsung menangkap maksudnya. Observasi. Arka tersenyum kecil. Saya suka turun langsung. Tanpa pengawal, tanpa jas. Saya ingin melihat bagaimana orang-orang memperlakukan yang terlihat lemah. Jantung Nisa berdebar kencang. Ia teringat receh yang dilempar ke aspal. Tatapan penghinaan itu. Dan dirinya yang nekat melawan. Saya nggak tahu, Mas itu siapa, ucap Nisa cepat, wajahnya memerah. Saya cuma nggak suka lihat orang dihina. Itu sebabnya kamu di sini, jawab Arka mantap. Ia memberi isyarat halus pada Rani. Map tadi diberikan ke tangan Arka. Ia membuka halaman pertama dan menunjukkannya pada Nisa. Perusahaan kami sedang memulai program sosial berbasis kejujuran dan empati. Saya mencari satu orang yang berani berdiri membela tanpa tahu siapa yang dibela, katanya. Kemarin saya menemukan itu. Nisa terdiam. Dunia terasa terlalu besar untuk dirinya yang hanya penjual tisu di lampu merah. Bapak serius? Suaranya lirih. Saya ini cuma. Jangan bilang, cuma, potong Arka lembut tapi tegas. Kamu berani. Itu lebih mahal dari gelar. Kalimat itu membuat tenggorokan Nisa terasa perih. Rani menambahkan, kami ingin menawarkan Mbak Nisa posisi sebagai asisten koordinator program sosial perusahaan. Masa percobaan 3 bulan. Gaji tetap. Pelatihan penuh. Nisa menatap lembaran itu. Angka gaji yang tertulis membuat kepalanya pening. Itu lebih dari penghasilannya 1 bulan penuh di lampu merah. Tapi, saya nggak punya pengalaman, Nisa berusaha rasional. Saya nggak kuliah tinggi. Arka tersenyum tipis. Pengalaman bisa diajarkan. Hati tidak. Kalimat itu seperti memukul sekaligus menguatkan. Namun sebelum Nisa sempat menjawab, suara berat tiba-tiba terdengar dari belakang. Arka. Semua orang menoleh. Seorang pria paruh baya berjalan mendekat. Rambutnya mulai memutih, wajahnya tegas dengan garis-garis keras di sekitar mata. Ia mengenakan jas abu-abu gelap yang terlihat mahal. Ini yang kamu maksud? Tanyanya dingin, menatap Nisa dari atas ke bawah. Arka mengangguk tenang. Iya, Om. Nisa menangkap satu kata itu. Om. Pria itu, yang jelas bukan karyawan biasa, menyilangkan tangan. Kamu serius mau mengangkat penjual asongan jadi bagian program utama perusahaan? Beberapa kepala menoleh lebih tajam. Suasana lobi berubah tegang. Arka tidak goyah. Saya memilih berdasarkan karakter. Karakter tidak menjamin profesionalisme, sahut pria itu tajam. Kita bukan panti asuhan.
Nisa merasa darahnya turun ke kaki. Rasa malu menyergap. Ia menunduk, jari-jarinya mencengkeram tas. Saya bisa pergi kalau ini bikin masalah, ucapnya pelan. Arka langsung menoleh ke arahnya. Kamu tidak bikin masalah. Lalu ia menatap pria paruh baya itu. Om Surya, perusahaan ini juga berdiri karena kakek selalu bilang, nilai lebih penting dari nama. Surya mendengus pelan. Nilai tidak tercatat di laporan keuangan. Tapi tercatat di hati masyarakat, balas Arka tenang. Nisa terjebak di antara dua dunia yang saling tarik-menarik. Dunia jalanan yang keras dan dunia gedung kaca yang lebih dingin. Surya akhirnya menatap Nisa lebih lama. Kalau begitu, buktikan kamu bukan cuma simbol drama kemarin. Kalimat itu tajam, tapi tidak sepenuhnya menghina. Lebih seperti tantangan. Arka kembali menatap Nisa. Keputusan di tanganmu. Tidak ada paksaan. Nisa mengangkat wajahnya perlahan. Ia memandang lobi luas itu, langit-langit tinggi, orang-orang bersepatu mahal, dan dirinya sendiri yang masih gemetar. Kemarin ia hanya membela karena tidak tahan melihat ketidakadilan. Hari ini, dunia seperti membuka pintu, tapi pintu itu tinggi dan berat. Ia menarik napas panjang. Saya terima, katanya akhirnya, suara kecil tapi jelas. Arka tersenyum. Tapi di sudut lobi, Surya hanya menatap dalam diam, seolah sedang menghitung sesuatu yang belum terlihat. Dan untuk pertama kalinya, Nisa sadar, langkah kecilnya di lampu merah mungkin telah menariknya masuk ke permainan yang jauh lebih besar dari sekadar receh di aspal. Hari pertama Nisa di kantor terasa seperti mimpi yang terlalu cepat. Ia diberi ID card dengan fotonya yang diambil seadanya di ruang administrasi. Namanya tercetak jelas, Nisa Aulia, Program Sosial. Ia menggenggam kartu itu lama sekali sebelum menggantungkannya di leher. Rani mengajaknya berkeliling. Ruang kerja modern dengan meja rapi, ruang rapat berdinding kaca, pantry dengan mesin kopi yang bunyinya halus. Semua terasa asing. Kamu nggak perlu langsung sempurna, bisik Rani saat melihat Nisa kebingungan menyalakan komputer. Di sini banyak yang belajar dari nol. Nisa tersenyum canggung. Ia berusaha mencatat semua instruksi. Cara membuka email, mengatur jadwal, menyusun proposal sederhana. Namun dari balik kaca ruang direktur, sepasang mata mengawasinya. Surya. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Nisa yang tampak kikuk mengetik. Di ruangannya sendiri, Arka duduk dengan tenang. Ia membuka laporan proyek, tapi pikirannya melayang pada kejadian kemarin. Ia tidak salah melihat sesuatu di mata Nisa. Kejujuran yang jarang ia temukan bahkan di kalangan manajer. Pintu ruangannya diketuk. Masuk. Surya masuk tanpa basa-basi. Kamu terlalu emosional, Arka. Arka tidak langsung menjawab. Kalau semua keputusan hanya pakai logika, perusahaan ini jadi mesin tanpa hati. Perusahaan memang mesin, Surya balas cepat. Mesin uang. Arka tersenyum tipis. Dan mesin itu butuh bahan bakar kepercayaan. Di luar, Nisa mencoba menyusun daftar ide program kecil untuk pedagang kaki lima. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menulis. Ia tidak ingin jadi beban. Namun saat jam makan siang, dua staf perempuan berbisik cukup keras di dekatnya. Itu yang viral kemarin ya? Yang bela pengamen.
Iya. Katanya dipilih langsung sama Pak Arka. Beruntung banget. Nada mereka bukan iri biasa. Ada sinis yang tipis tapi terasa. Nisa pura-pura tidak mendengar. Tapi dadanya terasa sesak. Saat ia hendak ke toilet, ponselnya bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Halo? Suara pria terdengar, berbeda dari yang tadi pagi. Lebih kasar. Bagni saya. Iya? Ini siapa? Tadi siang ada yang cari kamu di lampu merah. Mobil hitam. Kayaknya orang yang kemarin. Jantung Nisa membeku. Pria SUV itu. Apa katanya? Nisa berbisik. Dia cuma tanya kamu kemana. Terus bilang. Nggak semua orang kecil tahu tempatnya. Habis itu pergi. Nisa menutup telepon dengan tangan dingin. Ia menoleh ke jendela gedung tinggi itu. Dari atas sini, jalanan terlihat kecil. Orang-orang seperti titik. Tapi ancaman tetap terasa nyata. Ia baru saja masuk ke dunia baru. Dan dunia lama belum benar-benar melepaskannya. Di ruangannya, Arka berdiri di depan kaca, menatap kota Surabaya yang ramai. Ia tidak tahu bahwa langkahnya memilih Nisa bukan hanya memicu bisik-bisik internal perusahaan, tapi juga mengusik seseorang yang tidak suka kehilangan kendali. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, terlalu cepat untuk Nisa yang masih berusaha menyesuaikan napas dengan ritme kantor. Setiap pagi ia datang lebih awal. Ia menyapu meja kerjanya sendiri, menata map, lalu membuka laptop dengan hati-hati seperti memegang barang mahal yang tak pantas untuknya. Program sosial yang diusulkan Arka mulai disusun serius. Fokusnya jelas. Pedagang kaki lima, pengamen, penjual asongan, orang-orang yang sering dipandang rendah. Nisa diberi tugas sederhana, mendata lokasi, menyusun daftar kebutuhan dasar, dan menulis pengalaman lapangan. Ceritakan saja apa yang kamu lihat, kata Arka suatu sore, berdiri di samping meja Nisa. Bukan bahasa laporan dulu. Bahasa hati. Nisa mengangguk. Tapi menulis tentang jalanan membuatnya kembali merasakan panas aspal, suara hinaan, dan rasa takut yang biasa ia kubur. Ia menulis tentang receh yang dilempar. Tentang rasa malu yang lebih pedih daripada lapar. Namun tidak semua orang di kantor menyambut idenya dengan hangat. Di ruang rapat lantai 3, Surya duduk di ujung meja panjang. Beberapa manajer senior hadir. Di layar proyektor, proposal program empati kota ditampilkan. Targetnya 20 titik lampu merah dalam 3 bulan, jelas Arka tegas. Pelatihan keuangan mikro, akses modal kecil, dan pendampingan hukum sederhana. Seorang manajer keuangan mengangkat tangan. Anggaran awalnya cukup besar, Pak. Risiko reputasi juga ada. Kalau salah sasaran. Surya menyela, suaranya dingin. Dan kita menjadikan satu penjual asongan sebagai wajah program ini? Beberapa kepala menoleh ke Nisa yang duduk di ujung meja, menahan gugup. Arka tidak ragu. Ya. Karena dia simbol nyata. Simbol tidak bisa memimpin proyek, sahut Surya. Nisa menunduk. Ia ingin berbicara, tapi takut salah kata. Arka akhirnya menoleh padanya. Nisa, menurutmu apa yang paling dibutuhkan pedagang kecil selain uang? Ruangan hening. Nisa menarik napas pelan.
Rasa dihargai, Pak, jawabnya jujur. Kadang orang cuma butuh diperlakukan seperti manusia. Kalau mereka percaya diri, baru uang bisa dipakai dengan benar. Seorang manajer perempuan terdiam, lalu mengangguk kecil. Surya menatap Nisa lama, seolah mencoba mencari celah kelemahan. Tapi Nisa tidak mengalihkan pandangannya kali ini. Rapat selesai tanpa keputusan final. Tapi langkah pertama sudah dibuat. Sore itu, saat Nisa turun ke lobi, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Di seberang jalan, mobil SUV hitam yang sama berhenti beberapa detik. Kacanya gelap, tapi ia tahu siapa di dalamnya. Mobil itu tidak mendekat. Hanya berhenti. Lalu pergi. Malamnya, Nisa menerima pesan anonim. Kamu pikir masuk gedung tinggi bikin kamu aman? Tangannya gemetar. Ia hampir menutup ponsel, tapi pesan kedua masuk. Hati-hati memilih sisi. Nisa menelan ludah. Apakah ini ancaman karena ia mempermalukan pria itu di jalan? Atau ada hal lain yang lebih besar? Ia hampir menelepon Arka, tapi menahan diri. Ia tidak ingin terlihat lemah. Namun di kantor, Arka sudah menerima laporan dari Satpam bahwa mobil hitam itu beberapa kali terlihat berputar di sekitar gedung. Arka berdiri di ruangannya, wajahnya lebih keras dari biasanya. Cari tahu siapa dia, katanya singkat pada kepala keamanan. Dan untuk pertama kalinya sejak Nisa masuk, Arka sadar bahwa permainan ini bukan hanya soal empati, tapi juga tentang kekuasaan. Seminggu kemudian, program pertama diluncurkan secara kecil-kecilan. Arka sengaja memilih lokasi yang sama, lampu merah tempat Nisa biasa berjualan. Hari itu, Nisa berdiri bukan lagi membawa keranjang tisu, melainkan membawa map dan daftar nama. Ia mengenakan blazer sederhana yang dipinjamkan Rani. Rambut hitamnya terikat rapi, wajahnya tetap sederhana dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari, tapi kini sorot matanya berbeda. Beberapa pedagang mengenalinya. Nisa, kamu kerja di sini sekarang? Tanya seorang ibu penjual gorengan, terkejut. Nisa tersenyum canggung. Masih belajar, Bu. Tapi kita mau bikin pelatihan kecil, gratis. Arka berdiri tidak jauh, memperhatikan. Ia tidak ikut bicara. Ia ingin melihat bagaimana Nisa bergerak di dunia lamanya. Di tengah acara kecil itu, pria SUV hitam akhirnya muncul. Ia turun dari mobil dengan langkah percaya diri. Kemejanya sama seperti hari itu. Tatapannya tajam. Hebat, katanya sinis. Dari jualan tisu jadi pejabat sosial. Beberapa orang menoleh tegang. Nisa merasakan jantungnya menghantam tulang rusuk. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia berdiri tegak. Pak, ucapnya pelan, kalau mau ikut pelatihan, silakan daftar. Beberapa pedagang menahan tawa kecil. Pria itu mendekat setengah langkah. Kamu tahu siapa saya? Sebelum Nisa menjawab, Arka melangkah maju. Saya tahu, katanya tenang. Pria itu terdiam sesaat, lalu tersenyum miring. Oh, jadi ini proyek mainan kamu. Bukan mainan, jawab Arka. Ini investasi sosial. Pria itu menatap Arka lebih tajam. Kamu pikir bisa bersih-bersih kota tanpa menyentuh bisnis yang sudah lama berjalan? Kalimat itu membuat suasana berubah. Arka tidak membalas langsung.
Kalau bisnis itu berdiri di atas penghinaan dan ketakutan, mungkin memang harus disentuh. Pria SUV itu tertawa kecil. Kita lihat saja. Ia kembali ke mobilnya dan pergi. Nisa menatap Arka, bingung. Pak, sebenarnya dia siapa? Arka terdiam beberapa detik. Namanya Bima Suranta. Pengusaha transportasi dan keamanan swasta. Beberapa titik lampu merah berada di bawah pengawasannya. Pengawasan. Nisa mengulang pelan. Dia memungut setoran, jawab Arka datar. Dari pedagang kecil. Nisa merasa darahnya mendidih. Jadi selama ini. Arka mengangguk. Ya. Dan dengan program ini, kita memotong jalurnya. Nisa tiba-tiba mengerti. Ini bukan hanya soal empati. Ini soal sistem lama yang terganggu. Di kejauhan, langit Surabaya mulai gelap oleh awan sore. Angin bertiup lebih kencang, membawa debu tipis. Nisa menatap lampu merah yang dulu jadi tempatnya berdiri sendirian. Kini ia berdiri di tengah sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tak lagi hanya gadis yang membela pengamen. Ia kini menjadi wajah perubahan yang tidak semua orang siap menerimanya. Dan di dalam mobil hitam yang melaju menjauh, Bima mengangkat ponselnya. Kita mulai dari dia dulu, katanya pelan. Hujan turun deras malam itu. Atap kontrakan Nisa berbunyi keras, air merembes tipis di sudut tembok yang sudah lama retak. Nisa duduk di lantai dengan punggung bersandar pada kasur tipisnya, menatap layar ponsel yang gelap. Kata-kata Bima siang tadi terus terngiang. Kita mulai dari dia dulu. Ia mencoba mengabaikan rasa takut yang perlahan tumbuh seperti bayangan. Ia sudah melewati banyak hari sulit. Ia tidak ingin mundur hanya karena ancaman samar. Tiba-tiba listrik di gang padam. Gelap total. Nisa menahan napas. Dalam kegelapan, suara langkah terdengar di luar. Bukan satu. Dua. Pelan. Menginjak genangan air. Jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit, mendekat ke jendela kecil yang tirainya tipis. Cahaya dari ponselnya disembunyikan. Di bawah hujan, dua pria berdiri tak jauh dari pintu kontrakannya. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah rumahnya. Mereka tidak mengetuk. Hanya berdiri, seperti memastikan sesuatu. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu terdengar suara motor dari ujung gang. Lampu sorot menyinari lorong sempit itu. Kedua pria tadi langsung menjauh, berjalan cepat tanpa menoleh. Motor itu berhenti tepat di depan kontrakan Nisa. Nisa, suara yang ia kenal memanggil dari luar. Itu Arka. Nisa hampir terjatuh karena lega. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Arka berdiri tanpa jas, hanya mengenakan kemeja hitam yang basah sebagian oleh hujan. Rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan. Kamu nggak jawab telepon, katanya cepat, napasnya sedikit berat. Keamanan lapor ada orang mencurigakan di sekitar sini. Nisa terdiam. Ia tidak tahu harus merasa malu atau bersyukur. Ada dua orang tadi, ucapnya pelan. Cuma berdiri, lihat-lihat. Arka menatap sekitar gang sempit itu, rumah-rumah berdempetan dengan cat pudar, jemuran bergoyang diterpa hujan. Wajahnya mengeras. Mulai malam ini, kamu nggak tinggal sendirian di sini, katanya tegas. Nisa terkejut.
Jangan. Saya nggak mau merepotkan. Ini bukan soal repot, jawab Arka pelan tapi penuh tekanan. Ini soal keselamatan. Hujan makin deras. Nisa memandangi pria yang kemarin menyamar sebagai pengamen dan kini berdiri di depan rumah sempitnya tanpa ragu. Kenapa Bapak segitu pedulinya? Tanya Nisa pelan, hampir seperti bisikan. Arka terdiam beberapa detik. Air hujan menetes dari ujung rambutnya. Karena kemarin kamu membela saya saat saya sendirian, katanya akhirnya. Sekarang giliran saya memastikan kamu tidak sendirian. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Namun sebelum suasana berubah terlalu lembut, ponsel Arka bergetar. Ia melihat layar sebentar, lalu wajahnya menegang. Ada apa? Tanya Nisa. Bima, jawab Arka singkat. Dia mulai bergerak. Di layar ponsel Arka terlihat pesan dari kepala keamanan, salah satu vendor logistik perusahaan tiba-tiba membatalkan kontrak besar malam ini. Tanpa alasan jelas. Nisa tidak sepenuhnya mengerti dunia bisnis, tapi ia tahu satu hal, ini bukan kebetulan. Arka menatap Nisa lagi, kali ini dengan campuran tekad dan kekhawatiran. Permainan ini lebih besar dari yang kamu kira, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, Nisa menyadari bahwa langkah tulusnya di lampu merah telah menyeretnya ke dalam pertarungan dua dunia yang tidak seimbang. Pagi itu, suasana kantor berbeda. Tegang. Sunyi. Di ruang rapat utama, Surya berdiri di depan layar, wajahnya tidak menyembunyikan kekesalan. Vendor logistik utama kita mundur. Proyek distribusi bulan depan terancam tertunda, katanya tajam. Dan kebetulan, ini terjadi setelah program sosial kita mengganggu wilayah Bima. Beberapa manajer terlihat gelisah. Arka duduk tenang, tapi sorot matanya keras. Kita cari vendor lain. Tidak sesederhana itu, potong Surya. Bima punya jaringan luas. Banyak yang takut bersinggungan dengannya. Nisa duduk di sudut ruangan, merasa seperti penyebab badai yang tak ia mengerti sepenuhnya. Kalau begitu kita tidak perlu lewat jaringan lama, Arka berkata akhirnya. Kita buat jalur baru. Surya menatapnya sinis. Dengan siapa? Pedagang kaki lima. Ruangan hening. Arka tidak tersinggung. Kenapa tidak? Beberapa orang menoleh heran. Kita punya jaringan UMKM kecil yang tersebar. Kalau mereka dilatih, diberi akses, mereka bisa jadi mitra distribusi mikro. Tidak bergantung pada satu vendor besar. Ide itu terdengar gila. Tapi masuk akal. Nisa mengangkat kepala. Pak, itu bisa sekaligus jadi bagian program sosial. Semua mata kini tertuju padanya. Arka mengangguk pelan. Tepat. Surya terdiam, menghitung kemungkinan di kepalanya. Namun belum sempat keputusan diambil, pintu ruang rapat terbuka tanpa diketuk. Seorang staf keamanan masuk dengan wajah tegang. Pak Arka, ada kiriman untuk Mbak Nisa di lobi. Nisa terkejut. Untuk saya. Kotak besar itu dibawa masuk. Tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, untuk yang merasa jadi pahlawan. Jantung Nisa berdetak tak karuan. Arka mendekat, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya bukan bom. Bukan benda berbahaya. Hanya keranjang plastik tua berisi tisu dan botol air, persis seperti yang dulu Nisa pakai.
Di atasnya ada secari kertas. Tempatmu bukan di gedung kaca. Ruangan menjadi sunyi seperti ditelan udara. Nisa menatap keranjang itu lama. Dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar seseorang ingin menariknya kembali ke posisi lama. Arka menatapnya, bukan dengan kasihan, tapi dengan keyakinan. Kalau kamu mau mundur, saya tidak akan memaksa, katanya pelan. Nisa mengangkat wajahnya. Mata coklatnya yang dalam kini tidak lagi gemetar. Saya nggak malu pernah di situ, jawabnya pelan. Tapi saya juga nggak mau berhenti di situ. Surya memperhatikan percakapan itu dengan ekspresi sulit ditebak. Dan di sisi lain kota, Bima duduk di kursi empuk ruang kerjanya, menatap layar CCTV kecil yang memperlihatkan lobi kantor Arka dari kejauhan. Ia tersenyum tipis. Kalau tekanan bisnis belum cukup, gumamnya pelan, kita lihat seberapa kuat hati mereka. Permainan baru saja masuk babak yang lebih berbahaya. Langit Surabaya malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah, seolah ikut menekan suasana kantor PT Wiratama Nusantara Group yang masih menyala hingga larut. Kotak berisi keranjang lama Nisa belum dipindahkan dari ruang rapat. Beberapa staf memandanginya dengan campuran kasihan dan rasa takut. Bagi sebagian orang, itu hanya simbol. Bagi yang mengerti situasi, itu ancaman yang sangat jelas. Nisa berdiri sendiri di dekat jendela, memandangi jalanan yang dulu menjadi dunianya. Lampu merah terlihat kecil dari lantai atas gedung itu. Ia bisa saja mundur. Bisa saja kembali ke hidup lamanya yang setidaknya ia pahami. Tapi kali ini, ia tahu siapa yang bermain di balik layar. Arka masuk ke ruangan tanpa suara. Saya sudah cek CCTV sekitar gedung, katanya pelan. Mobil Bima terlihat 3 kali hari ini. Nisa tidak menoleh. Dia nggak akan berhenti ya, Pak. Orang yang terbiasa berkuasa jarang suka ada perubahan, jawab Arka jujur. Beberapa detik hening. Pak, Nisa akhirnya menoleh. Kalau saya mundur, apa semuanya selesai? Arka tidak langsung menjawab. Tatapannya lurus. Tidak. Karena masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah sistem yang selama ini menguntungkan dia. Nisa menarik napas dalam. Kalau begitu, saya nggak mau mundur. Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi tegas. Di ruang lain, Surya menerima panggilan telepon. Wajahnya yang biasanya terkendali berubah serius. Apa? Suaranya menegang. Kapan? Ia menutup telepon, berjalan cepat menuju ruang Arka. Kita punya masalah lebih besar, katanya tanpa basa-basi. Investor utama kita tiba-tiba menarik komitmen dana untuk proyek distribusi. Arka terdiam sejenak. Karena tekanan Bima. Lebih dari itu, jawab Surya. Investor itu punya hubungan lama dengan keluarga Bima. Ruang itu terasa makin sempit. Jika investor benar-benar menarik diri, perusahaan bisa goyah. Proyek sosial akan langsung jadi kambing hitam. Nisa merasa napasnya tercekat. Semua ini terasa terlalu besar. Arka berjalan perlahan, berpikir cepat. Kalau investor lama pergi, kita cari yang baru. Tidak semudah itu, Surya membalas. Reputasi kita sedang digoyang. Nisa tiba-tiba teringat sesuatu. Pak, katanya pelan tapi jelas.
Kemarin waktu kita turun ke lapangan, ada komunitas UMKM yang bilang mereka punya koperasi mandiri. Mereka kesulitan distribusi, tapi mereka punya jaringan kuat. Arka menatapnya. Maksud kamu? Kalau kita gandeng mereka jadi mitra resmi, bukan cuma penerima bantuan, kita bisa bangun model distribusi baru. Investor mungkin pergi, tapi kita punya sistem yang lebih mandiri. Ruangan hening. Surya menatap Nisa, kali ini bukan dengan sinis, melainkan dengan pertimbangan serius. Berani juga kamu, gumamnya. Arka tersenyum tipis. Kadang solusi bukan datang dari ruang rapat. Malam itu juga, Arka menghubungi beberapa pemimpin komunitas UMKM. Rapat darurat digelar. Tidak mewah. Tidak formal. Tapi penuh tekad. Keesokan paginya, berita kecil muncul di media lokal. PT Wiratama gandeng komunitas UMKM untuk distribusi mandiri. Langkah itu tidak besar secara finansial, tapi cukup untuk mengirim pesan. Di sisi lain kota, Bima membaca berita itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dia nggak nurut, gumamnya pelan. Seorang pria berdiri di belakangnya. Pak, kita lanjut tekan? Bima terdiam lama. Tidak, katanya akhirnya. Sekarang bukan soal tekanan. Sekarang soal reputasi. Ia menatap foto Nisa di layar ponselnya, foto saat acara peluncuran program sosial. Kalau publik ada di pihak mereka, kita yang terlihat salah. Permainan mulai berubah arah. Sebulan berlalu. Program distribusi berbasis UMKM berjalan pelan tapi stabil. Pedagang kecil yang dulu hanya berdiri di pinggir jalan kini punya jadwal kirim resmi. Beberapa bahkan mulai mencatat pemasukan dengan rapi. Media lokal semakin sering meliput. Bukan karena sensasi, tapi karena modelnya berbeda. Suatu sore, PT Wiratama mengadakan acara kecil di aula kantor. Undangan sederhana untuk mitra UMKM, karyawan, dan beberapa jurnalis. Nisa berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya sederhana warna krem yang dipadukan dengan jilbab coklat muda. Wajah khas Nusantara dengan kulit sawo matang itu tanpa percaya diri, meski jantungnya tetap berdebar. Ia memegang mikrofon. Dulu saya berdiri di lampu merah, katanya pelan, suaranya menggema lembut. Saya tahu rasanya dianggap kecil. Tapi hari ini saya belajar, tidak ada manusia yang kecil kalau diberi kesempatan. Beberapa pedagang kecil di kursi depan menahan air mata. Arka berdiri di sisi panggung, memandangnya dengan bangga yang tak berlebihan. Di belakang ruangan, Surya berdiri dengan tangan terlipat. Tatapannya kini berbeda, bukan lagi skeptis, melainkan menerima. Acara hampir selesai ketika pintu aula terbuka. Bima masuk. Suasana langsung tegang. Ia berjalan pelan ke depan, tanpa senyum. Semua mata mengikuti langkahnya. Arka turun dari panggung, berdiri sejajar dengannya. Datang untuk menghentikan lagi, tanya Arka tenang. Bima menatap sekeliling. Wartawan. Kamera. Pedagang kecil. Publik. Ia menghela napas. Saya datang untuk bicara, katanya singkat. Ia menoleh ke Nisa. Kamu berani. Saya akui. Ruangan sunyi. Bisnis saya memang mengatur wilayah lampu merah. Tapi itu karena tidak ada sistem yang peduli, lanjutnya.
Kalau sekarang ada sistem lebih baik, saya tidak perlu lagi. Arka menatapnya tajam. Apa maksudmu? Bima mengeluarkan map tipis. Perusahaan saya akan bergabung sebagai mitra keamanan dan logistik pendukung. Tanpa pungutan liar. Tanpa setoran paksa. Semua orang terdiam. Nisa menatapnya, mencoba membaca ketulusan di balik wajah keras itu. Kenapa berubah? Tanyanya jujur. Bima tersenyum tipis, bukan sinis kali ini. Karena reputasi lebih mahal dari uang, jawabnya. Dan saya tidak mau dikenang sebagai orang yang kalah oleh gadis penjual tisu. Beberapa orang tertawa kecil, suasana mencair. Arka menatap Bima beberapa detik, lalu mengulurkan tangan. Kalau begitu, kita bangun sistem yang lebih baik. Bima menjabatnya. Tepuk tangan perlahan memenuhi ruangan. Nisa berdiri di tengah aula, menyadari bahwa ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri. Ia mengubah arah sebuah pertarungan yang dulu terasa mustahil. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Nisa berdiri di balkon gedung, memandangi kota yang dulu terasa kejam. Arka berdiri di sampingnya. Kamu tahu, katanya pelan, kalau kamu tidak membalas saya hari itu, mungkin saya masih berdiri di lampu merah, berpikir tidak ada yang peduli. Nisa tersenyum kecil. Kalau Bapak tidak menyamar, mungkin saya juga tidak pernah tahu dunia bisa berubah. Angin malam menyentuh wajah mereka. Bukan saya yang menyelamatkan kamu, ucap Arka pelan. Kamu yang menyelamatkan cara saya melihat dunia. Nisa tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Receh yang dulu dilempar ke aspal ternyata menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan kali ini, ia tidak lagi berdiri sendirian di lampu merah.